Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi yaitu Ibu Puspita Mailani dan teman-teman yang sudah hadir pada presentasi hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Biaya Lingkungan dan Masalah Internasional dalam Akuntansi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Amelinda Septia selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan-rekan saya yaitu ada Ardi Nurfauji dan Ika Herawati. Mengukur biaya lingkungan. Bagi banyak organisasi, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat yang intens. Ada dua alasan utama yang mendukung atas peningkatan minat tersebut. Yang pertama, di banyak negara, peraturan lingkungan telah meningkat secara signifikan, bahkan diperkirakan akan semakin ketat lagi. Keberhasilan penyelesaian masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Untuk memahami dua alasan utama tersebut, kita perlu memahami konsep yang disebut ekoefisien. Manfaat dari ekoefisiensi adalah praktik untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi limbah dan menghemat biaya yang menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ini termasuk pengurangan konsumsi energi dan bahan baku serta pengurangan limbah. Selanjutnya ada model biaya kualitas lingkungan. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan. Yang kedua ada biaya deteksi lingkungan. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal lingkungan. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan. Selanjutnya ada yang C, laporan biaya lingkungan. Pelaporan biaya adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungan. Pelaporan biaya lingkungan memberikan dua hal yang penting. Yang pertama, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori biaya lingkungan. Selanjutnya di sini ada contoh laporan biaya lingkungan pada tahun 2008. Nah, di sini juga ada biaya pencegahannya, yaitu pelatihan pegawai sebesar 600.000, desain produk 1.800.000, pemeliharaan peralatan 400, dijumlah jadi 2.800.000 dengan persentase dari biaya operasionalnya yaitu 1,40%. Selanjutnya ada biaya deteksi yaitu pemeriksaan proses 2.400.000, pengembangan ukuran 800.000 yaitu jumlahnya 3.200.000 dengan persentase 1,60. Selanjutnya ada biaya kegagalan internal yaitu pengoperasian peralatan polusi yaitu sebesar 4 juta dan pemeliharaan peralatan polusi yaitu sebesar 2 juta. Itu jumlahnya ada 6 juta dengan persentase 3,00. Selanjutnya ada biaya kegagalan eksternal yaitu pembersihan danau sebesar 9 juta, restorasi tanah sebesar 5 juta, penyelesaian klaim kerusakan properti dengan jumlah 18 juta. Dijumlahin semuanya antara biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal dengan jumlah 30 juta dengan persentase 15,00. Nah, pelaporan biaya lingkungan di atas menggarisbawahi bahwa pentingnya biaya lingkungan dengan menyatakan sebagai persentase dari total biaya operasional. Dalam laporan ini, biaya lingkungan adalah 15% dari total biaya operasional. Jumlah ini tampaknya cukup signifikan. Dari sudut pandang praktis, biaya lingkungan akan menerima perhatian dari manajerial hanya jika jumlahnya signifikan. Selanjutnya, mengurangi biaya lingkungan. Biaya kegagalan lingkungan dapat dikurangi melalui investasi dalam teknologi ramah lingkungan, penerapan praktik terbaik, pelatihan karyawan, pematuhan terhadap regulasi lingkungan, dan monitoring serta pelaporan lingkungan yang teratur. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi mahal dan meningkatkan keberlanjutan operasional mereka. Selanjutnya ada laporan keuangan lingkungan. Dalam membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan biaya lingkungan yang terjadi dalam periode tersebut, dapat disusun suatu laporan keuangan lingkungan. Manajer dapat menggunakan laporan tersebut untuk menilai kemajuan,
keuntungan yang dihasilkan, dan potensi kemajuan biaya lingkungan. Laporan keuangan lingkungan dapat juga menjadi bagian dari laporan kemajuan lingkungan yang disediakan bagi pihak pemegang saham setiap tahun berikutnya. Sini selanjutnya ada contoh laporan keuangan lingkungan. Laporan keuangan lingkungan menunjukkan bahwa pengurangan biaya yang ditunjukkan adalah jumlah penghematan saat ini ditambah dengan penghindaran biaya lingkungan. Karena tindakan lingkungan pada periode sebelumnya, keuntungan yang dilaporkan menunjukkan kemajuan baik, tetapi biayanya masih hampir 3 kali lebih besar daripada keuntungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan lebih lanjut masih sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada membebankan biaya lingkungan. Biaya lingkungan dapat berasal dari produksi dan penggunaan produk. Proses produksi menghasilkan residu yang mencemari lingkungan, memerlukan investasi dalam peralatan dan teknologi ramah lingkungan. Pengemasan juga bisa menjadi sumber biaya lingkungan. Setelah dijual, penggunaan dan pembuangan produk oleh konsumen dapat menyebabkan biaya lingkungan pasca pembelian, meskipun sering ditanggung oleh masyarakat. Kadang-kadang perusahaan mengalami biaya eksternal terkait dampak lingkungan produk mereka. Nah, selanjutnya ada A, biaya produk lingkungan. Biaya lingkungan produk meliputi biaya dari proses produksi, pemasaran, pengiriman, serta biaya pasca pembelian yang timbul dari penggunaan dan pembuangan produk. Penghitungan biaya lingkungan penuh melibat semua biaya lingkungan baik privat maupun sosial yang dialokasikan ke produk. Selanjutnya ada B, pembebanan biaya lingkungan berbasis fungsi. Sebagian besar sistem akuntansi biaya cenderung menyembunyikan biaya lingkungan dalam biaya overhead. Namun dengan definisi dan kerangka kerja klasifikasi baru, biaya lingkungan harus dipisahkan dan dikelompokkan secara terpisah. Kemudian, biaya-biaya ini dapat dialokasikan ke produk individual menggunakan metode penghitungan biaya berbasis fungsi seperti jam tenaga kerja ataupun jam mesin. Pendekatan ini cocok untuk produk homogen, tetapi bisa menyebabkan distorsi biaya di perusahaan dengan Saya akan menjelaskan penilaian biaya siklus hidup. Penilaian siklus hidup adalah alat untuk meningkatkan pembenahan produk yang mengidentifikasi dampak lingkungan suatu produk sepanjang siklus hidupnya dan mencari peluang untuk memperbaiki lingkungan. Penilaian biaya siklus memperhitungkan biaya dan keuntungan dari dampak lingkungan dan perbaikannya. A. Siklus hidup produk. Dalam penilaian siklus hidup, sistem akuntansi biaya dapat memainkan peran penting dengan menilai dan membebankan biaya lingkungan yang disebabkan oleh produsen dalam setiap tahap siklus hidup. Sudut pandang siklus hidup ini mengintegrasikan perspektif pemasok, produsen, dan pelanggan, menganggap hubungan internal dan eksternal penting dalam menilai dampak lingkungan dari produk, serta dalam merancang produk dan proses yang berbeda. Selanjutnya yang B ada tahap penilaian. Penilaian siklus hidup terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, analisis persediaan atau inventory analysis, yaitu tahap ini mencatat jenis dan jumlah input bahan baku serta energi yang digunakan, serta pelepasan ke lingkungan dalam bentuk residu padat, cair, dan gas sepanjang siklus hidup produk. Analisis ini mencangkup seluruh tahap siklus hidup. Yang kedua, analisis dampak atau impact analysis. Tahap ini mengevaluasi pengaruh lingkungan dari beberapa desain yang bersaing dan memberikan peringkat relatif dari dampak-dampak tersebut. Yang ketiga, ada analisis perbaikan atau improvement analysis, yaitu bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang diidentifikasi pada tahap persediaan dan dampak. Penilaian biaya siklus hidup mengevaluasi konsekuensi keuangan dari dampak lingkungan yang menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari alternatif-alternatif yang dianalisis, yang terhubung dengan sistem pengendalian organisasi. Tujuan akhir adalah meningkatkan kinerja lingkungan dari produk dan proses yang ada. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi.
Akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas membawa perubahan signifikan dalam cara tanggung jawab diidentifikasi, diukur, dan dievaluasi. Ini berarti beralih dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yang berbasis fungsional ke sistem yang menambah perspektif proses dan dari kontrol ke pembelajaran manajemen. Sistem manajemen lingkungan berbasis strategi memberikan kerangka kerja operasional untuk meningkatkan kinerja lingkungan dengan mengintegrasikan perspektif lingkungan ke dalam perspektif proses. A. Peran manajemen aktivitas. Peran manajemen aktivitas lingkungan adalah untuk mengelola dan mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan dengan dampak lingkungan dari operasi perusahaan. Ini termasuk identifikasi, penilaian, dan pengelolaan aktivitas lingkungan, baik yang bernilai tambah maupun tak bernilai tambah. Selanjutnya B. Perspektif lingkungan. Tujuan inti dari perspektif lingkungan mencangkup minimalkan penggunaan bahan baku atau bahan asli, yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, minimalkan penggunaan bahan berbahaya, yaitu mengurangi atau menghindari penggunaan bahan yang dapat merusak lingkungan. Yang selanjutnya ada minimalkan kebutuhan energi atau mengurangi penggunaan energi baik dalam proses produksi maupun selama penggunaan produk. Selanjutnya, minimalkan pelepasan residu atau mengurangi atau mencegah pelepasan limbah padat, cair, dan gas ke lingkungan. Selanjutnya, memaksimalkan peluang untuk daur ulang atau mendorong penggunaan kembali bahan untuk mengurangi permintaan terhadap sumber daya baru dan mengurangi pembuangan sampah. Selanjutnya ada akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam mengenai masalah keuangan dan bisnis dalam lingkungan bisnis global. Mereka harus memiliki pelatihan yang baik, pendidikan, dan terus memperbarui pengetahuan mereka untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Tugas utama akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang relevan kepada manajemen, dan dalam lingkungan global mereka harus memahami aturan akuntansi keuangan dari berbagai negara di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya ada tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan tergantung pada kesehatan dan pertumbuhan dari beberapa negara. MNC bisa terlibat dalam perdagangan internasional dengan berbagai cara, mulai dari impor dan ekspor sederhana hingga memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Selanjutnya ada A. Impor. Perusahaan yang mengimpor bahan baku untuk produksi menghadapi kompleksitas dan biaya tambahan termasuk tarif impor dan ongkos angkut masuk atau freight. Tarif impor adalah pajak atas impor yang dipungut oleh pemerintah federal US atau merupakan biaya tambahan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya mengurangi biaya tarif impor dengan berbagai strategi seperti membatasi jumlah impor, mencari sumber lokal, atau memanfaatkan zona perdagangan luar negeri. Yang B ada ekspor. Ekspor adalah penjualan produk perusahaan di luar negeri tanpa perlu memiliki fasilitas produksi di negara tersebut. Namun, prosesnya lebih kompleks karena berbagai peraturan impor dan tarif di negara tujuan. Perusahaan bisa memilih antara menangani sendiri pemenuhan regulasi asing atau bekerja sama dengan distributor yang mengerti hukum setempat. Distributor bisa dimiliki sepenuh atau terpisah dari perusahaan asal. Yang C ada anak perusahaan yang dimiliki sendiri, membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikan anak perusahaan memiliki keuntungan karena mendapat akses seketika atas fasilitas produksi, distribusi, dan merek yang mapan. Contohnya, Whirlpool membeli unit bisnis alat-alat rumah tangga dari Philips NV di Eropa pada tahun 1989, 2,30 dari setiap $100 penjualan di Eropa dibandingkan dengan $10 di US. Yang D ada joint venture. Joint venture adalah kemitraan di mana para investor berbagi kepemilikan perusahaan untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya mereka. Ini sering digunakan ketika perusahaan tidak dapat memperoleh atau membeli keahlian yang diperlukan, seperti dalam contoh teknologi monitor plasma IBM yang tidak praktis dan diubah menjadi joint venture dengan Toshiba untuk mengembangkan teknologi LCD. Baik, selanjutnya adalah mengelola resiko transaksi. Sekarang ini
MNC berurusan dengan banyak jenis mata uang. Mata uang tersebut dapat saling diperdagangkan, bergantung pada nilai tukar yang berlaku pada berlangsungnya perdagangan. Kurs spot atau spot rate adalah nilai tukar dari satu jenis mata uang terhadap mata uang lain untuk transaksi langsung. A. Apresiasi dan depresiasi mata uang. Pada musim panas tahun 1998, terjadi krisis ekonomi di Asia yang menyebabkan depresiasi mata uang Asia seperti yen, ringgit, dan won. Depresiasi ini membuat mata uang tersebut lebih lemah secara relatif terhadap dolar AS. Akibatnya, pengunjung dari Asia mengurangi kunjungan mereka ke tempat-tempat seperti Disneyland dan Universal Studios Hollywood. Karena biaya perjalanan menjadi lebih tinggi, ini mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung dari Asia tersebut, seperti yang terjadi dengan penurunan 4% pengunjung dari Asia di Disneyland dan penurunan sekitar 5% pengunjung di Universal Studios Hollywood. B. Keuntungan dan kerugian nilai tukar. Kerugian nilai tukar terjadi ketika nilai tukar mata uang domestik suatu negara terhadap mata uang asing berubah, menyebabkan nilai mata uang domestik tersebut menurun. Dalam contoh kasus Superstubs Ainsi, mereka mengalami kerugian nilai tukar ketika nilai tukar euro terhadap dolar AS meningkat dari 0,82 euro per dolar pada saat penjualan 15 Januari menjadi 0,84 euro per dolar pada saat pembayaran 15 Maret. Akibatnya, meskipun mereka diharapkan menerima 100.000 dolar dari penjualan, namun karena nilai euro yang lebih tinggi pada saat pembayaran, mereka hanya menerima 97.619 dolar, menyebabkan kerugian sebesar 2.381 dolar. Ini menggambarkan risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan perusahaan yang melakukan transaksi lintas batas. C. Lindung nilai. Suatu cara mengatasi masalah risiko perubahan nilai tukar adalah melakukan lindung nilai atau hedging. Kontrak pertukaran di masa depan biasanya digunakan sebagai pelindung kontrak di depan atau forward contract, mensyaratkan pembeli menukar sejumlah mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu, nilai tukar forward, pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. D. Mengelola risiko ekonomi. Berurusan dengan berbagai jenis mata uang dapat menimbulkan dimensi ekonomi dalam berbagai transaksi pertukaran mata uang. Ingat bahwa risiko ekonomi sebelumnya didefinisikan sebagai dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap nilai sekarang dari arus kas perusahaan di masa depan. Risiko demikian dapat memengaruhi daya saing relatif perusahaan, meskipun perusahaan tersebut tidak pernah berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan internasional. E. Mengelola risiko translasi. Risiko translasi adalah risiko nilai tukar yang terkait dengan perusahaan yang bertransaksi dalam mata uang asing dan mencatatkan aset asing di neraca mereka. Induk perusahaan sering mencatat ulang semua pendapatan anak perusahaan dalam mata uang lokal induk perusahaan. Pencatatan kembali ini dapat mengakibatkan keuntungan dan kerugian oportunitas atas revaluasi mata uang asing dan dapat memengaruhi laporan keuangan anak perusahaan, penghitungan ROI, dan laba residu. Desentralisasi. Perusahaan yang terdesentralisasi di negara asal sering memperlakukan pengawasan yang lebih ketat pada divisi asing, paling tidak hingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih banyak tentang operasional mereka di luar negeri. Sebagaimana desentralisasi menawarkan keunggulan-keunggulan bagi divisi-divisi di negara asal, desentralisasi juga menawarkan keunggulan bagi divisi asing. Selanjutnya yaitu keunggulan desentralisasi pada MNC. Pada tingkat lokal, informasi lebih akurat dan relevan karena manajer lokal memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar, kebiasaan, dan hukum di wilayah operasinya. Dalam organisasi multinasional atau MNC, desentralisasi memungkinkan manfaat dari pengetahuan khusus ini dengan memberikan manajer lokal otoritas untuk membuat keputusan seperti pemasaran dan penetapan harga. Manajer lokal juga mampu merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan, tuntutan pemerintah lokal, dan perubahan politik karena kehadiran mereka di lapangan. B. Pembentukan divisi. MNC atau Multinational Corporation memiliki fleksibilitas dalam pembentukan divisi-divisi yang dapat didasarkan pada garis geografis, lini produk, atau lini manajemen fungsional. Contohnya,
divisi geografis seperti Asia dan Timur Jauh, Amerika Utara, Amerika Latin, serta Eropa dan Afrika. Lini juga dapat menjadi dasar pembentukan divisi, misalnya divisi eksplorasi, divisi penyulingan, dan divisi kimia untuk perusahaan minyak. Selain itu, divisi juga dapat dibentuk berdasarkan lini manajemen fungsional seperti pusat perencanaan dan pemasaran regional. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja pada perusahaan multinasional. Pembandingan kinerja antara manajer divisi di negara yang berbeda menjadi sulit karena adanya perbedaan signifikan dalam faktor lingkungan yang mempengaruhi operasi mereka. Variabel seperti kondisi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan sangat bervariasi di setiap negara. Misalnya, regulasi tentang upah minimum, kebijakan mengenai arus kas internasional, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan infrastruktur dapat sangat berbeda antar negara. Oleh karena itu, perbandingan Return on Investment atau ROI antar divisi dapat menjadi tidak akurat karena perbedaan signifikan dalam kondisi lingkungan yang memengaruhi kinerja manajerial. Selanjutnya yaitu ukuran-ukuran ganda dalam kinerja. Laba residu atau ROI adalah metrik kinerja manajerial paling penting. Tetapi mereka cenderung mendorong keputusan jangka pendek yang dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat memperkenalkan ukuran kinerja tambahan yang lebih terkait dengan kepentingan jangka panjang, seperti pangsa pasar, keluhan pelanggan, rasio perputaran karyawan, dan pengambilan karyawan. Penggunaan ROI dan laba residu dalam evaluasi kinerja manajerial dapat lebih kompleks daripada perusahaan terdesentralisasi yang beroperasi di suatu negara. Oleh karena itu, pendekatan akuntansi pertanggungjawaban yang memperhitungkan berbagai faktor dalam kendali manajer dapat lebih sesuai untuk evaluasi manajerial MNC. Ini dapat dicapai dengan menggunakan ukuran kinerja ganda untuk menilai kinerja manajerial. Selanjutnya, etika dalam lingkungan internasional. Etika bisnis dalam konteks global memunculkan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan di tingkat nasional karena perbedaan budaya, hukum, dan norma-norma yang berlaku di setiap negara. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan global untuk menjalankan bisnis secara etis. Praktik bisnis yang dianggap etis dapat bervariasi di setiap negara. Kesimpulannya, manajemen biaya lingkungan merupakan bagian penting dari akuntansi manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian biaya yang terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Hal ini penting dalam konteks yang lebih luas karena perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi mereka. Masalah internasional dalam akuntansi manajemen berkaitan dengan perbedaan dalam kebijakan akuntansi, regulasi, dan praktik bisnis antar negara. Hal ini dapat menyulitkan perbandingan kinerja antar perusahaan multinasional dan memengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Standar akuntansi internasional atau IAS telah mencoba untuk menyeimbangkan perbedaan ini, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi. Oke, baik. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.